Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama kita hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'ilallah Kaji Khairullah Ramli. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat zahir maupun batin beliau. Semoga hajat-hajat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah atau sedang beliau minta kepada Allah atau yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Ustaz Ahmad Zarkasi Hussein, Al-Ustaz Ahmad Istiqari, guru kita Al-Ustaz Muhammad Sahal dan Haji Ramli. Semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih berikan nikmat iman, Islam, panjang umur di dalam sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi pelita alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam alhamahu an qala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam, maka Allah telah memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk berbicara. Fa yaqulu lalu Adam itu berkata, lalu Nabi Allah Adam berkata, Ya Rabb, lima kanaitani Aba Muhammadin. Ya Rabb, kenapa engkau panggil aku ayahnya Muhammad, padahal aku adalah namaku Adam, tapi engkau panggil aku ayahnya Muhammad. Lalu Allah Ta'ala perintahkan irfa' ra'sak. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk mengangkat kepalanya. Farafa'a ra'sahu, lalu dia mengangkat kepalanya. Fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi saradikal ars. Lalu ketika Nabi Adam mengangkat kepala beliau, lalu dilihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiang-tiang aras. Lalu Nabi Allah Adam berkata, Ya Rabb, ma hadzal nur? Cahaya apa ini ya Allah yang begitu indah? Lalu kata Allah Ta'ala, hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatik. Ini adalah cahaya keturunan, cahaya seorang nabi dari keturunanmu. Ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad, yang namanya di langit terkenal dengan namanya Ahmad, wa fis sama wa fil ardi Muhammad, dan di muka bumi ini terkenal dengan namanya Muhammad. Laulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karena Nabi Muhammad, hai Adam, aku tidak menciptakan engkau. Wala ardan wala samaan, aku tidak menciptakan langit dan tidak juga menciptakan bumi. Jadi semua adanya kita, semua apa yang ada kita lihat di alam dunia ini, itu berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala katakan tadi, tidaklah aku ciptakan engkau dan tidaklah aku ciptakan bumi dan langit kecuali adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya telah dikenal oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dimuliakan oleh Allah, anggota badan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini berselawat kepada makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang namanya, yang cahayanya telah menerangi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu juga kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul biqa masajiduha, yakni masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidupkan Rasulullah di hati-hati kita. Kita hidupkan Rasulullah di rumah-rumah kita.
di jalan-jalan kita. Bagaimana caranya kita menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya, ini salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diimpi-impikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang selalu dirindukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang selalu dicemburukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a." Apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu yang sempurna, dengan rukun-rukunnya, dengan sunah-sunahnya, faqaraja ilal bait, faqaraja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid, la yanzihu illa shalah, tidaklah kakinya melangkah ke masjid atau tidaklah kakinya melangkah ke musala, illa shalah, kecuali hanya untuk melaksanakan salat yang 5 waktunya. Kata Rasul, lam yazal rijluhu yusra tamhu anhu sayi'atan, maka langkahan kaki kirinya itu akan menghapuskan, akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa taktubu lahul yumna hasanat, dan akan mencatat langkahan kaki kanannya akan kebaikan-kebaikan. Inilah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru wudunya saja dia melangkahkan dari rumahnya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya 1 langkah, 2 langkah, terus semakin banyak langkahnya, semakin jauh langkahnya, maka semakin banyak keburukan-keburukan yang Allah Ta'ala gugurkan, dosa-dosanya yang Allah Ta'ala ampuni, dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena langkahan kaki kanannya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum duduknya, belum zikirnya, belum salatnya, hanya melangkahkan kakinya saja ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sudah sebesar itu kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mesti bersyukur? Dan inilah yang mesti kita jaga, yang inilah yang mesti kita pelihara. Sama-sama kita mensyiarkan masjid-masjid kita, sama-sama kita mensyiarkan musalah-musalah kita dengan salat berjamaahnya. Karena kalau seandainya ruh kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkahan itu telah terhapus, maka langkahan itulah telah terhenti, kecuali hanya kita melihat, kecuali hanya kita menyaksikan akan kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat itu apa yang bisa kita perbuat kecuali hanya penyesalan dan penyesalan. Oleh karena itu, selagi ruh kita masih di kandung badan, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan sama-sama kita mensyiarkan masjid Allah, sama-sama kita mensyiarkan musalah-musalahnya. Inilah salah satu bentuk kita menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.